Halo guys, nama saya Lidiani. Saya berasal dari kelas 10. Saya akan merontokan teks anekdot berjudul Pusi. Pada suatu hari, ada dua orang anak kecil bernama Anton dan Edward yang sedang bermain tebak-tebakan. Main tebak-tebakan yuk. Ayo, apa tuh? Apa tuh? Kursi apa yang bikin ngantuk? Apa ya? Kursi goyang. Kan bisa kemana-mana karena orang yang tertidur itu akan apa ya? Tapi jawabanku salah. Nah, apa dong? Jawabannya kursi jabatan. Kenapa bisa kursi jabatan? Karena orang yang sudah berjabatan itu akan lupa dengan janji-janji. Gak bisa. Udah ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safrana Mikdad dari 10.4. Saya akan menceritakan kisah saya yang berjudul Kejadian di Warung Kopi. Suatu hari saya pergi ke warung kopi dekat rumah saya. Di sana ada seorang barista yang menggunakan jaket kulit dan kacamata hitam meskipun di dalam ruangan. Saya pikir dia barista paling keren di kota ini. Saya pesan kopi. Dia dengan percaya diri bertanya, "Mau kopi hitam atau cappuccino?" Saya jawab, "Cappuccino dong." Dengan senyum percaya diri, dia bilang, "Oke, cappuccino 1, tanpa gula, extra foam dan sedikit cinta." Saya langsung mikir, extra foam, apa itu? Foamnya lebih banyak dari kopinya. Atau dia ada hubungan yang toksik dan butuh lebih banyak cinta? Tunggu dulu, belum selesai. Sambil dia mulai meracik kopinya. Sambil menunggu, saya melihat menu di dinding. Ada menu baru. Kopi spesial perpisahan. Kopi apa itu? Kopi yang bikin kita sakit hati. Saya tanya barista, kopi perpisahan itu kayak gimana? Dia jawab, "Oh, itu kopi yang bikin kamu merasa baik-baik aja sampai kamu ingat bahwa dia udah pergi." Saya langsung minta 1. Ternyata itu cuma cappuccino biasa, tapi dia tambah dengan sedikit drama. Saya merasa kayak nonton film drama sambil nonton kopi. Akhirnya setelah ngopi dan mendengar cerita dramatis dari barista, saya pulang dengan perasaan campur aduk. Kopinya enak, tapi kok hati saya jadi berantakan ya? Jadi kawan-kawan, kadang hidup itu seperti kopi, manis pahit. Dan kadang kita butuh sedikit extra foam untuk menghadapi segala drama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan maulid ya. Jadi hari ini perkenalan dulu. Nama aku Fatia Aliansyah. Aku dari kelas 10.4. Terus, jadi aku ini mau cerita nih tentang seorang pegawai yang bernama Budi. Kenal nggak? Enggak. Udah dengar aja ya. Jadi di sebuah kantor itu si Budi ini tuh dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati, terus benar-benar taat peraturan deh pokoknya. Nah, suatu hari Budi ini diminta sama bosnya untuk mengirim dokumen yang sangat penting ke meja si bos. Terus dengan penuh keseriusan dia membawa dokumen itu, di tengah jalan dia ketemu poster tuh, isinya tuh pegawai tidak boleh menggunakan lift saat jam sibuk. Nah, terus karena dia ini kan orangnya sangat patuh peraturan ya, patuh banget, sangat patuhnya dia akhirnya naik tangga. Aduh, males-malesan banget nih pokoknya. Terus pas udah sampai di lantai atas nih, si Budi ini kayak
baru saja mencoba meditasi. Semua orang bilang meditasi itu bikin tenang. Saya pikir tenang. Bagaimana bisa tenang kalau pikiran saya kayak mesin cuci yang gak berhenti berputar? Begitu duduk dalam posisi lotus, saya berusaha menenangkan pikiran, tapi yang ada saya malah ingat laundry yang belum dicuci dan juga tugas yang belum dikerjakan. Dan oh ya, pertama, tiba-tiba ulang. Begitu duduk dalam posisi lotus, saya berusaha menenangkan pikiran, tapi yang ada saya malah ingat laundry yang belum dicuci, deadline kerjaan, dan oh ya, pertama kali dan instruktur bilang, bayangkan semua pikiran buruk itu seperti awan yang melintas. Saya langsung berpikir, kalau begitu awan ini kayak langit Jakarta, penuh polusi. Setelah 10 menit saya sudah tidak tenang lagi. Ya Allah, tapi ya Allah, sumpah ikan lucu banget. Ya lucu. Setelah 10 menit saya sudah tidak tenang lagi. Saya malah berpikir, apa ini cuma orang ini? Setelah 10 menit saya sudah tidak tenang lagi. Saya malah berpikir, apa ini cuma cara orang kaya untuk menghindari kenyataan? Akhirnya saya putuskan untuk berhenti meditasi. Saya lebih suka makan sambil menonton film, karena bagi saya ketenangan itu bukan dari dalam hati, tapi dari cemilan di tangan. Sekian pesan takeaway dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kenalkan pagi. Pagi. Oke, jadi gini. Gue tuh baru aja pindah rumah setelah bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Akhirnya gue dan istri bisa punya rumah sendiri. Istri. Senang banget kan? Lu nggak tahu istri gue ya, lu pada ya? Siapa tuh? Makanya Tegar. Oke, senang banget kan? Akhirnya bisa punya tempat tinggal yang kita impikan. Tapi ya, itu pasti ada aja cobaan ya. Apa aja tuh? Ada satu nih masalah besar. Ternyata tetangga gua tuh aneh-aneh. Ngapain? Perumahannya katanya elit. Tapi gua malah dapet tetangga yang hobinya buka jendela jam 5 pagi buat teriak, "Selamat pagi dunia!" Pagi. Ngapa dia? Serem kan ya? Serem sih. Mana gua baru bangun setengah sadar. Aduh. Gua kira kayak Maknya Tegar. Tahu-taunya ada yang buka jendela terus joget-joget gini. Oke. Tapi gak cuma itu, tetangga sebelah rumah gue juga luar biasa. Dia punya peliharaan kucing banyak banget tuh. Gila. Pas gue tanya dia bilang, ini bukan kucing, ini anak-anak saya. Wah, gue kira dia punya daycare khusus kucing. Tiap pagi. Iya makanya dah. Dia mandiin kucing-kucingnya satu persatu sambil ngobrol kayak lagi rapat keluarga besar. Gue jadi bingung, ini gue tinggal di rumah perumahan apa kebun binatang ya? Waduh. Tapi ya meskipun tetangga gue udah unik gitu, lama-lama gue jadi terbiasa. Gue malah mau nikmatin tiap paginya. Tetangga yang teriak selamat pagi dunia rasanya kayak punya alarm lagi. Nggak perlu lagi pakai alarm HP. Dan kalau tetangga kucing, gue malah jadi akrab sama mereka. Kadang gue juga ajak ngobrol kucingnya, siapa tau dapet motivasi hidup. Sekarang setiap gue pulang ke rumah, gue udah gak mikir aneh-anehnya lagi. Gue malah mikir, ini rumah gue dan tetangga-tetangga gue ya. Mereka kayak episode drama TV yang gak pernah gue minta tapi selalu bikin gue ketawa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Disafudullah. Saya dari Keempat. Ini saya Tiore bukan tukar posisi apa? Saya tuh kali apa? Lanjut. Hari ini saya akan stand up komedi yang berjudul Susahnya Hidup di Kota. Saya mau cerita soal di mana nih?
baru duduk belum sempat napas udah disuruh Mas udah sampai padahal saya baru mau buka dompet. Terus soal makanan di restoran fancy, namanya makanan panjang tapi porsinya kecil, bayar mahal dapetnya cuma titik di piring. Saya nanya, Mbak ini cemilan ya? Dia jawab, bukan Mas, itu makanan utama. Hah, makanan utama apa segini? Udah parkir jadi tanya di mana-mana bayar. Pernah parkir di tempat yang misalnya gratis, seneng dong. Pas balik mobil saya hilang. Ternyata parkiran motor. Hidup di kota yang penuh tantangan, cepat, mahal, susah. Tapi ya begitulah kita yang ngejalanin, kita yang harus ketawa. Kalau enggak yang ada kita makin stres kan.